Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah keluarga via virtual pada saat ini, mari kita bersama-sama membuka bacaan kita yang terambil dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Jika kita sudah menemukannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kembali lagi kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita menundukkan kepala, mengangkat hati kita pada Allah. Kita bersatu di dalam doa. Dalam kehidupan kami, ya Bapa di sorga, di malam hari ini kami bersama seisi rumah tangga kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk disapa akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan iman pengharapan bagi kami. Dikala nafas kehidupan masih Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami dan menguatkan kami akan tugas tanggung jawab yang masih Engkau percayakan di tengah nafas kehidupan kami ini, yaitu untuk menghadirkan kebenaran firman-Mu dalam wujud nyata kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, lawatlah bibir mulut hamba-Mu ini, tenangkanlah suara hati pikiran kami, karena kami semua siap untuk merenungkan firman-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus, mari berdiri. Kita akan membaca bersama-sama perikop bacaan kita yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam jemaat yang dikasihi Kristus yang berada di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga. Pada saat ini kembali lagi kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, masih dalam tema di Injil Matius. Saat ini kita diingatkan kembali akan sosok figur perempuan Kanaan. Sebagaimana yang terdapat
pada ayat ke-21. Ketika kita melihat Yesus pergi dari situ itu merujuk pada wilayah daerah Genesaret. Usai Yesus turun dari perahu, peristiwa Yesus berjalan di atas air, kemudian Yesus mendarat di wilayah Genesaret. Setelah itu Yesus berjalan menuju ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon itu adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat penting di Fenisia, di wilayah daerah Laut Tengah. Orang-orang Yahudi saat itu dalam kondisi berkaitan Yesus berjalan memberitakan kebenaran firman Allah, menyampaikan tentang kabar baik. Banyak orang-orang Yahudi yang tidak meresponi atau tidak menanggapi ajaran dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tapi justru orang-orang yang bukan Yahudi malah bersedia untuk berbalik kepada Allah. Dan salah satu orang-orang yang bukan Yahudi itu yang berada di kota Tirus dan Sidon ini, yaitu perempuan Kanaan. Ia datang kepada Yesus dengan mengimani akan kuasa yang ia lihat dalam sosok figur Yesus. Ia mengetahui bahwa Yesus ini adalah anak Allah, anak Daud. Ia merasakan kuasa Allah nyata dalam pribadi Yesus, sehingga ia memberanikan diri untuk menjumpai Yesus karena ia mengimani kuasa mujizat yang dinyatakan Yesus. Dan untuk itulah, atas dasar itulah, perempuan ini berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Kita melihat pada ayat ke-22. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kasihanilah aku merujuk pada respon perempuan ini yang sangat memohon kepada Yesus pada saat itu, agar Yesus menolongnya, membantunya, memulihkan akan kondisi anak yang ia kasihi. Lalu apa yang terjadi? Pada ayat ke-23 justru ada reaksi diam yang ditunjukkan Yesus. Kita boleh melihat bersama-sama. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada reaksi diam. Apa maksud tujuan dari Yesus menunjukkan reaksi diam? Tidak langsung menjawab apa keinginan atau permohonan dari ibu tersebut kepadanya. Reaksi diam Yesus itu merujuk pada, kalau kita bisa melihat, yaitu merujuk untuk melihat bagaimana respon murid-murid saat mereka juga melihat perempuan ini. Karena dalam kondisi saat itu para murid juga ada di dalamnya. Para murid juga hadir melihat perempuan Kanaan ini. Apa sih respon para murid ketika melihat dari permohonan perempuan Kanaan ini? Dalam ayat 23 dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Yesus, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jadi Bapak Ibu saudara-saudari bisa membayangkan ya, bagaimana kondisi perempuan ini ya, pada saat di wilayah Tirus dan Sidon, ia melihat Yesus hadir. Kemudian ia mengikuti Yesus dan para murid sambil berteriak-teriak, ia memohon pertolongan. Ya. Tapi reaksi atau respon para murid justru meminta Yesus untuk, tanda kutip, mengusir perempuan ini. Mereka meminta Yesus untuk tidak melayani atau meladeni, bahasa Jawa bilang melayani atau merespon, menjawab apa keinginan perempuan itu, sehingga disuruh untuk pergi. Pada ayat ke-24
Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas pada ayat ini, ketika Yesus mendengar respon para murid, Yesus menjawab dengan penekanannya bahwa memang Yesus itu diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wanita Kanaan ini atau perempuan Kanaan ini, ia tidak masuk dari salah satu umat Israel. Penekanan dari jawaban Yesus ini tidak hanya bagi para murid untuk melihat kembali respon dari para murid, tetapi juga untuk menguji atau menilik respon perempuan tersebut. Yesus memberikan penekanan, jadi seolah-olah kalau kita melihat secara tidak langsung kan penolakan gitu ya. Karena dikatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Secara implisit ini menunjukkan bahwa Yesus menolak, mereject. Tapi pada ayat ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kembali lagi, perempuan Kanaan ini, kembali lagi ia memohon, merendahkan dirinya. Dalam perkataannya ia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Mendengar dari jawaban perempuan itu atau reaksi respon dari perempuan Kanaan itu, Yesus menjawab dengan sebuah kiasan yang berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini mau menunjukkan gambaran budaya Yahudi bahwa penekanan anjing itu adalah simbol binatang yang dinajiskan. Binatang yang dalam konteks budaya Yahudi, anjing dipandang sebagai binatang najis karena biasa memakan sampah dan atau bangkai, sehingga anjing tidak dijadikan binatang peliharaan pada saat itu ya Bapak Ibu Saudari. Dan terkadang orang Yahudi menjuluki orang yang tidak mereka sukai sebagai anjing. Nampak di sini penolakan, reject dari Yesus kepada perempuan itu. Ditolak gitu. Dengan ilustrasi itu namanya menolak secara halus gitu ya. Untuk apa? Untuk Yesus melihat lagi. Yesus menilik kesungguhan perempuan ini, mendekatinya untuk memohon pertolongannya agar memulihkan anaknya. Dan apa yang terjadi? Pada ayat ke-27, perempuan itu menjawab, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing tidak makan remah-remah." Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Bapak Ibu Saudara-saudari bayangkan ya, kata remah-remah itu kan seperti serpihan atau rontokan daripada roti ya. Mungkin kalau kita yang di rumah misalnya ibu-ibu ada yang pernah buat bruder sagiru begitu atau kue tart ulang tahun, itu biasa cenderung ke dalam potongan kalau sudah mau dipotong dibagi-bagi kadang ada remah-remah yang jatuh gitu ya. Ada remah-remahnya. Perempuan ini mau menunjukkan jawaban bahwa jelas ia kembali lagi tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan untuk menerima belas kasihan akan pemulihan anaknya. Bayangkan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari,
nggak dikasih sepotong itu nggak layak. Dan dia berkata nggak apa-apa, tidak dapat sepotong, tapi remah-remahnya pun akan ia terima. Bagaimana reaksi perempuan ini? Meresponi dengan segala kerendahan hatinya agar anaknya dipulihkan. Dan dari jawaban perempuan ini, Yesus kemudian menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, jawaban daripada Yesus ini menunjukkan jelas bahwa Yesus mengetahui iman perempuan Kanaan ini sangat melekat padanya. Yesus melihat respon dari perempuan Kanaan ini sudah diabaikan awalnya, tidak dihiraukan gitu ya. Kemudian ditolak, di-reject. Tapi ia tetap terus melekat kepada Tuhan. Ia tetap terus memohon kepada Yesus. Sehingga Yesus menyatakan kerinduan hatinya, yaitu memulihkan daripada anak perempuan Kanaan ini yang kerasukan setan. Lalu bagaimana dalam konteks kehidupan kita pada saat ini? Bapak Ibu saudari yang dikasihi Kristus, suka tidak suka dalam kita menjalani kehidupan pasti ada waktunya. Ada waktu bersuka cita, ada waktu berduka cita, ada waktu kita menikmati segala jerih lelah kehidupan kita. Tapi ada waktu juga kita masih berjerih lelah setengah mati, belum menikmati segala sesuatu, menghadapi pergumulan yang luar biasa. Bisa jadi pergumulan sakit penyakit misalnya, sakit penyakit yang bertahun-tahunkah, atau sakit penyakit yang divonis harus menjalani operasi kah, atau bahkan sakit penyakit yang saat ini sedang mewabah, yaitu COVID-19. Bagaimana respon kita? Ini kalau berkaitan sakit penyakit. Belum lagi yang ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi pergumulan, tapi sikap, tindakan kita dalam kehidupan hari lepas hari, suami istri masih ada KDRT dalam rumah tangga, begitu ya. Ada perzinahan, anak-anak mengeluarkan dengan mudahnya mengeluarkan caci maki, sumpah serapah, tidak menghormati orang tua. Ada kebiasaan dalam keluarga mencuri, berbohong, hal-hal yang tidak berkenan, itu semua tercatat dalam Alkitab. Kita mengetahuinya karena Alkitab ini tidak berubah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, Alkitab ini adalah firman yang hidup. Kita dikoreksi ketika kita memohon kepada Allah, meminta dalam doa kita. Kembali, kalau doa belum dijawab, belum nyata, Tuhan sedang mengoreksi kita. Seberapakah kita melekat kepadanya? Dan perempuan Kanaan ini menjadi contoh untuk kita menjalani kehidupan di tahun 2021. Kita sudah berada di hari ke-27. Apa respon kita? Apakah kita hanya tipikal anak-anak Allah yang hanya berdoa dan memohon, Tuhan tolong suami atau anak saya atau orang tua saya sakit, Tuhan tolong sembuhkan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mengabaikan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sebelumnya. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan mengoreksi kehidupan umatnya. Tidak serta-merta Tuhan mau untuk bagaimana kita mau berdoa itu memohon minta pertolongannya itu seenaknya saja, tanpa kita mawas diri. Ya,
Gak mudah, Bu, memikul salib Kristus. Wah, kita ini manusia yang lemah, penuh syarat dengan dosa. Kita bukan manusia yang suci. Tapi suka tidak suka, faktanya firman Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Hidup dalam kebenaran firman-Nya gak bisa dikompromi, gak bisa tarik ulur. Kalau so tahu lemah, maka bagaimana cara menguatkan diri kita kepada Tuhan? Gadget misalnya, sudah tahu gadget sudah mau 2 garis, pasti kita pada sibuk cari mana chargernya. Sudah pecah, kita cari dulu ada colokan tidak di sekitar kita. Kita berusaha agar gadget kita tidak mati karena kita membutuhkan gitu ya. Penting ini untuk komunikasi. Hal serupa, kalau kita sudah mulai melemah di tengah pergumulan kita, waspadalah, melekatlah kepada Tuhan, tersungkurlah. Jika kita melakukan banyak dosa atau hidup kita merasa kita najis di hadapan Tuhan, maka kembalilah memohon kepadanya, bertobat. Ya Bapak Ibu ya, saudara-saudari, bertobat, benar-benar menanggalkan manusia lama kita dan kembali menghadirkan manusia baru, yaitu membawa diri kita penuh damai sejahtera Allah. Bertobat Bapak Ibu saudara-saudari, bukan tomat. Apa itu tomat Bapak Ibu saudara-saudari? Tomat itu adalah hari ini tobat, besoknya kumat. Hari Minggu, kalau dulu masih pergi ke gereja, atau sekarang live streaming, kita masih boleh doa syafaat, nanti pengakuan dosa di situ ya, berdoa. Tapi kemudian Senin sampai Sabtu kumat. Atau pada saat 31 Desember kita menangis ya, Tuhan tolong ampuni kami Tuhan, kami mau berubah Tuhan, pulihkan kami Tuhan ya kan. Tanggal 1 Januari, terima kasih Tuhan Yesus, kami menapaki tahun yang baru. Tidak pakai lama, tanggal 7 kembali kambuh. Lalu berulang seperti itu sampai tutup tahun, buka tahun. Waspada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beriman kepadanya tidaklah mudah, memikul salib Kristus tidaklah mudah, karena banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini untuk kita merefleksikan kembali iman pengharapan kita kepadanya. Kalau dalam SGDK atau dalam SBU diberikan judul iman tanpa batas. Ya. Iman tanpa batas. Jadi kita tidak bisa sekedar bicara, tapi juga diwujud nyatakan. Jika benar-benar kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mulai dari perkara yang sederhana, yaitu jadilah teladan iman di dalam rumah tangga kita. Jadilah pendoa, punya waktu bersama-sama. Ada masalah, papa, mama, adik, kakak, yuk kita berdoa dulu yuk. Pegang tangan, kita berdoa. Rutin dilakukan. Papa, mama, adik, kakak, opa, oma, ayo mari kita memuji Tuhan. Kita minta ampun Pak Tuhan, agar ketika kita menaikkan doa, kita dilayakkan. Dan dengan penuh kesabaran dalam tuntunan hikmat Tuhan, kita tetap melangkah sambil kita menantikan bagaimana cara kuasa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Jangan goyah, jangan bimbang dan ragu. Tuhan Yesus yang kita imani dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tetapi ia juga tidak menginginkan anak-anaknya memiliki iman yang gampangan. Ia menginginkan anak-anaknya untuk memiliki iman yang berkualitas. So, keep push, P-U-S-H, pray until something happen. Kuatlah dalam doa hingga segala sesuatu terjadi. Tuhan Yesus memberkati langkah kehidupan kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita akan masuk di dalam syafaat kita. Untuk itu marilah kita kembali lagi menundukkan kepala dan mengangkat hati kita kepada Allah. Kita memohon pertolongannya agar kita senantiasa dilayakkan dan boleh melihat kuasa pemulihannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, tiada henti kami memohon kepadamu, seraya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada malam hari ini, agar kami memiliki iman yang berkualitas di hadapan-Mu. Di tengah tantangan kehidupan pergumulan kami Tuhan, di balik air mata kami Tuhan, kami tidak menjadi goyah. Sebagaimana perempuan Kanaan memohon pertolongan Yesus, maka biarlah itu menjadi bagian kehidupan kami. Mungkin hari ini kami masih belum menerima apa yang kami inginkan, tapi kami tetap yakin dan percaya ketika hidup kami tetap kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, bahkan apa yang kami perbuat, semuanya sesuai akan kehendak-Mu, ya Bapa. Maka kami yakin dan percaya dalam iman kami bahwa Engkaulah yang akan menjawab setiap pergumulan kehidupan yang kami alami, terkhususnya dalam kehidupan rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan kami. Jauhkanlah kami daripada mara bahaya mencobai untuk kami melemah dalam iman kami, bahkan meninggalkan Engkau dalam Yesus Kristus yang kami imani sebagai juru selamat hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala goda-goda dunia ini Tuhan, yang menguji kekuatan iman kami, sehingga kami urung daripada-Mu. Tapi kuatkanlah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maka pada saat ini, ya Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami memohon, Tuhan Kau hadir di tengah kehidupan jemaat GPIB Immanuel Balikpapan yang berada di tengah sektor pelayanan Makedonia, sektor pelayanan Bethesda, sektor pelayanan Filipi, sektor pelayanan Kanaan, dan sektor pelayanan Bethlehem. Tuhan Kau hadir di setiap kehidupan rumah tangga kami, karena ketika kami kuat dalam kehidupan iman kami, dalam rumah tangga kami Tuhan, maka pertumbuhan iman Kau nyatakan di tengah persekutuan kami. Maka saat ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami dimampukan menjadi teladan iman. Tugas tanggung jawab peran kami sebagai suami, sebagai istri, Tuhan tolong agar kami memiliki komunikasi yang kuat, bersama-sama saling melengkapi satu dengan yang lainnya, menghormati komitmen iman kami di hadapan altar-Mu dalam suka dan duka, dalam untung dan maut, mengarungi bahtera rumah tangga di tengah pergumulan hidup. Kami tidak menjadi goyah, tapi kami boleh menjadi suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, memiliki anak-anak, Tuhan memperlengkapi kami untuk kami juga menjadi teladan iman bagi kehidupan anak-anak kami, menjadi orang tua yang menguatkan kehidupan anak-anak kami untuk berpengharapan kepada-Mu, ya Bapa di sorga. Maka Tuhan kiranya Engkau memberkati, dan Engkau kiranya senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan anak-anak kami. Tugas tanggung jawab kami Tuhan di masa muda kami yang masih dalam dunia pendidikan, dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, berikan kami kefokusan ya Tuhan. Lebih daripada itu, dengan tuntunan Roh Kudus,
Ketika Tuhan menjumpai kami sebagai anak-anak Tuhan rajin dalam berdoa, memohon pada Tuhan, maka Tuhan memberikan kami semangat untuk rajin dalam belajar. Meskipun kami masih dalam kondisi pandemi ini, Tuhan, belajar di rumah, kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Kami mampu untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di masa pendidikan kami. Karena kami yakin dan percaya masa depan yang penuh harapan akan Tuhan nyatakan. Kami yang dalam pekerjaan, Tuhan berkati, dalam kami mengais rezeki, ketika kami memulai setiap pekerjaan kami di dalam nama Yesus, maka jerih lelah keringat kami yang tertumpah tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi berkat untuk kehidupan keluarga kami. Dan kami Tuhan yang sampai detik ini masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan kami semangat dalam kami menanti jawaban yang berasal daripada Tuhan untuk pekerjaan yang kami rindukan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kami kelak. Kami juga mendoakan bagi kami yang masih menantikan pasangan hidup kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan mempertemukan kami untuk pasangan hidup kami ke depannya, ketika kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami yang dalam kerinduan untuk dianugerahkan anak dalam rumah tangga kami Tuhan, kami berserah kepadamu, karena Tuhanlah yang tahu mana yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kerinduan kami dalam rumah tangga kami, seturut kehendak-Mu untuk boleh menghadirkan anak dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami yang di masa tua sebagai opa dan oma, di usia lanjut kami Tuhan, Kau hibur kami. Ketika Engkau juga menjumpai di masa tua kami tetap memuji, mengucap syukur kepadamu, menjadi pendoa bagi kehidupan anak-anak, bahkan menantu dan cucu-cucu yang Engkau anugerahkan. Kau kuatkan kami Tuhan, untuk juga menjadi teladan iman bagi kehidupan generasi kami Tuhan. Kami dalam keberadaan kami sebagai duda, janda, yatim piatu, Tuhan tolong kami, Tuhan tetap hibur kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami menapaki hari-hari kehidupan kami bahwa kami tidak seorang diri. Tangan Tuhanlah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Ketika kami tersungkur bersujud di hadapan-Mu, ampunilah kami. Dalam tetesan air mata kami yang tertumpah, ampunilah kami ya Bapa, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan untuk kehidupan persekutuan kami selaku keluarga besar GPIB Immanuel Balikpapan. Tuhan kuatkan tugas tanggung jawab para presbiter, penatua, diaken di setiap sektor masing-masing. Tuhan juga kuatkan tugas tanggung jawab Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Like Hanusa Saitapi bersama dengan suami dan anak terkasih Putri, dan juga ponakan terkasih yang bersama-sama di rumah Kakak Desi. Tuhan juga berkati tugas tanggung jawab dalam pelayanan bersama para PHM yang ada, dan juga karyawan kantor, unit-unit misioner, koster, security, tim Satgas COVID di jemaat ini. Tuhan berkati kami para pelayan PLK, Tuhan mampukan kami menjalani tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan segala kerendahan hati, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, maka menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang kami layani. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan jika pada saat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah. Mari Tuhan, Kau jamah setiap mereka yang sakit karena sakit penyakit maupun yang terpapar akan COVID-19. Tidak hanya jemaat-Mu tapi setiap umat-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan jamah mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tuhan berikan kekuatan dan semangat bagi mereka dalam masa proses pemulihan.
Biarlah hati mereka tetap melekat kepadamu seraya berseru bahwa tangan Tuhanlah yang hadir menguatkan mereka, dan atas kehendak Tuhanlah mereka dapat dipulihkan kembali dan kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Berkati setiap obat yang dikonsumsi, makanan dan minuman, peralatan medis, tim medis, Tuhan memberkati kesemuanya itu untuk menjadi pemulihan bagi setiap mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga menghibur keluarga yang setia mendampingi, berikan kekuatan bagi mereka. Segala sesuatu yang masih mereka perlukan, Tuhan akan mencukupinya. Mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang mungkin bersuka cita dalam segala hal kehidupan yang mereka alami Tuhan. Mereka tetap menaikkan syukur mereka kepadamu. Bahkan mereka boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu atas segala sesuatu yang telah mereka terima, karena semuanya itu berasal daripadamu ya Bapa. Syukur atas pertambahan usia maupun syukur atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena bukan kehendak kami yang jadi atas setiap hidup kami, melainkan kehendak Bapa di sorgalah yang jadi. Dan kami menyerahkan doa kami ini hanya melalui satu nama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kehidupan kami, yang telah bersama-sama mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.